Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah sholatu wassalam alaika wa ala alihi ya khairul anam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di kegiatan pembelajaran di hari Jumat di tanggal 15 di bulan Januari tahun 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat di rumah masing-masing dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, insya Allah hari ini Pak Jazuli akan menyampaikan materi bahasa Indonesia melalui video. Selanjutnya insya Allah di pekan depan Pak Jazuli akan mereview kembali materi yang hari ini Pak Jazuli sampaikan melalui video, melalui Zoom. Jadi insya Allah pekan depan kita akan Zoom ya di bahasa Indonesia untuk materi yang hari ini. Jadi tugasnya teman-teman hari ini hanya mendengarkan materi yang Pak Jazuli sampaikan. Materinya apa? Materinya sebelumnya Pak Jazuli tanya dulu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Oke, Pak Jazuli akan memberikan materi tentang kalimat yang tadi Pak Jazuli ucapkan, yaitu bagaimana kabar kalian. Kira-kira itu termasuk kalimat apa ya teman-teman? Nah, itu kalimat yang Pak Jazuli sampaikan tadi termasuk kalimat tanya. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Di semester kemarin kita sudah belajar tentang kata dan cara menyusun kata efektif menjadi sebuah kalimat. Nah, ternyata teman-teman dalam bahasa Indonesia kalimat ada banyak. Ada kalimat perintah, kalimat keterangan waktu, dan lain sebagainya. Termasuk kalimat tanya yang hari ini akan kita pelajari bersama. Kalimat tanya itu apa sih teman-teman? Nah sebelumnya Pak Jazuli mau review dulu nih untuk materi yang sudah Pak Jazuli berikan di semester lalu terkait kalimat. Apa sih itu kalimat? Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata teman-teman. Jadi kata yang disusun lebih dari satu itu disebut kalimat. Nah, kata itu sendiri adalah unsur sebuah bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia kata merupakan bagian terkecil. Setelah kata ada kalimat. Setelah kalimat nanti ada paragraf. Nah itu teman-teman. Jadi contohnya Pak Jazuli punya kata buku. Itu kata benda. Lalu Pak Jazuli ingin membuat sebuah kalimat. Buku ini tebal. Nah itu menjadi sebuah kalimat karena terdiri dari lebih dari satu kata. Nah dalam bahasa Indonesia Pak Jazuli sudah mulai masuk ke materi ya teman-teman ya. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kalimat tanya. Apa sih itu kalimat tanya? Karena namanya kalimat tanya berarti sudah jelas. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau yang bertujuan untuk meminta jawaban daripada orang lain atau meminta respon dari orang lain. Nah, teman-teman, jadi kalimat jika nanti teman-teman mendengarkan mungkin ayah bunda di rumah tentunya sering menggunakan kalimat tanya kepada kalian ya. Contohnya, apakah sudah sholat zuhur? Atau apakah kamu sudah sholat zuhur? Nah, itu termasuk kalimat tanya karena meminta respon dari kita, meminta jawaban dari kita. Lalu kalian menjawab, alhamdulillah sudah. Nah, itu kalimat tanya. Jadi kalimat tanya Pak Jazuli ulang adalah kalimat yang di dalamnya merupakan kalimat untuk meminta respon yang berisi pertanyaan.
Tuh. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada 7 macam kata tanya. Ada 7 macam kata tanya. Nah, apa saja pertanyaan tuh? Tadi Pak Jazli bilang, Pak Jazli sampaikan apa saja. Nah, itu pertanyaan. Jawabannya adalah yang pertama, kata tanya yang pertama adalah apa? Oke, Pak Jazli contohkan. Apa yang dimaksud kalimat tanya? Nah, itu kalimat tanya menggunakan kata apa. Kata apa ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik itu keadaan atau perbuatan. Nah, teman-teman, jadi apa ini berfungsi untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa yang kamu lakukan pagi hari ini? Itu untuk menanyakan perbuatan yang kita lakukan. Terus, apa yang menyebabkan kamu tidak hadir hari ini ke sekolah? Nah, itu juga menanyakan sebuah perbuatan. Apa kabarmu hari ini? Itu menanyakan sebuah keadaan. Jadi, fungsi kata apa, kata tanya apa adalah untuk menanyakan perbuatan ataupun keadaan. Oke, lanjut yang kedua ya teman-teman. Tetap fokus. Insya Allah pekan depan Pak Jazli akan kasih materinya secara tertulis. Kata pertanyaan yang kedua yaitu siapa. Nah, sudah pasti tahu dong fungsinya kata siapa. Kalau kata tanya siapa dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menanyakan seseorang atau pelaku atau orang yang melakukan. Contohnya, siapa yang mengantarmu ke sekolah pagi hari ini? Jadi, kata siapa adalah kata yang berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang melakukan sesuatu. Pak Jazli berikan lagi contohnya. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Nah, itu adalah kalimat tanya. Jadi, meminta respon tentang jawaban tentang pelaku yang melakukan suatu tindakan. Itu kata siapa. Jadi itu ya teman-teman. Sudah ada 2 yang Pak Jazli sampaikan. Masih ada 5. Insya Allah akan Pak Jazli lanjutkan. Tadi sudah ada apa, siapa. Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Nah, kalau kapan berfungsi untuk menanyakan sebuah peristiwa atau yang berkaitan dengan waktu. Jawaban dari kata ini biasanya teman-teman itu berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, intinya yang berkaitan dengan waktu. Contohnya, kapan wabah virus corona ini berakhir? Nah, jadi jawabannya adalah berkaitan dengan waktu. Contohnya lagi, kapan terakhir kita masuk ke sekolah? Nah, pasti nanti respon atau jawaban yang diberikan adalah berkaitan dengan waktu, baik itu bulan, hari, tanggal, ataupun tahun. Tuh. Jadi, kata kapan dalam kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan waktu atau suatu keadaan. Yang keempat, kemana. Nah, kemana, di mana, dari mana. Jadi kalimat kemana itu menanyakan tempat. Kalau tadi kapan menanyakan waktu, kalau di mana menanyakan tempat.
Jadi berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa itu berlangsung. Contohnya, di mana kamu membeli buku ini? Jadi jawabannya nanti pasti tempat. Di mana kamu membeli buku ini? Aku membeli buku ini di toko buku. Nah, toko buku adalah kata tempat. Oke. Atau contoh selanjutnya, di mana kamu bersekolah? Aku sekolah di Sekolah Alam Indonesia. Tempat. Oke ya. Itu. Jadi kata tanya yang keempat adalah di mana. Oke. Selanjutnya, di mana ini mempunyai padanan kata satu kesatuan atau satu arti dengan dari mana, kemana. Itu sama saja, semua menanyakan tempat. Oke, selanjutnya kata yang kelima yaitu mengapa. Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Nah, mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebuah alasan atau sebab. Jadi, kata tanya mengapa menanyakan sebuah sebab. Contohnya, mengapa kamu minum obat hari ini? Jadi sebabnya mengapa kita minum obat? Lalu jawaban dari mengapa adalah biasanya alasan. Saya minum obat karena sedang sakit, contohnya. Jadi kata tanya yang kelima yaitu mengapa, yang menanyakan sebuah alasan atau sebab peristiwa. Selanjutnya kata yang keenam, masih ada dua lagi teman-teman. Selanjutnya kata yang keenam adalah bagaimana. Nah, penasaran apa fungsi dari bagaimana? Fungsi dari kata tanya bagaimana itu adalah menanyakan sebuah proses atau cara melakukan sesuatu. Contohnya Pak Jazuli buat kalimatnya ya, kalimat tanya menggunakan kata bagaimana. Bagaimana cara membuat penyiram tanaman otomatis? Nah, kalimat tanya menggunakan bagaimana yang tadi Pak Jazuli ucapkan itu menanyakan sebuah cara melakukan sesuatu atau cara proses membuat. Bagaimana cara membuat alat penyiram otomatis? Nanti jawabannya adalah proses membuat atau cara membuat alat penyiram otomatis. Itu teman-teman, fungsi kata bagaimana. Alhamdulillah sudah 6, kurang 1 lagi. Nah, kira-kira apa ya yang satunya lagi ya? Oke, Pak Jazuli kasih tahu. Untuk yang terakhir adalah kata tanya berapa. Oke, kata tanya berapa. Berapa umurmu hari ini? Berapa jumlah pensil yang kamu punya? Itu contohnya. Kira-kira fungsinya buat apa ya? Nah, benar. Fungsi dari kata tanya berapa itu untuk menanyakan jumlah atau menanyakan banyak. Contohnya itu tadi yang Pak Jazuli sampaikan. Berapa umurmu hari ini? Berapa jumlah pensil yang kamu punya? Nah, itu responnya adalah yang berkaitan dengan jumlah atau banyak. Nah, alhamdulillah sudah 7 ya Pak Jazuli sampaikan kalimat tanya di pagi hari ini. Selanjutnya Pak Jazuli mau kasih, setiap sesuatu pasti mempunyai ciri-ciri termasuk kata tanya. Nah, ayo teman-teman, bisa nggak sebutkan ciri-ciri kata tanya? Nah, oke, betul. Yang pertama, yang paling inti dari ciri kalimat tanya adalah kalimat tanya pasti menggunakan tanda baca tanya. Oke, tanda baca tanya. Tanda baca tanya bagaimana bentuknya? Insya Allah nanti Pak Jazuli akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, kata tanya atau kalimat tanya selalu diawali dengan kata yang tadi yang Pak Jazuli jelaskan.
7 kata tadi selalu diawali dengan kata tersebut. Jadi kalau misalkan ada kalimat tanya yang diawali dengan apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, berapa, itu sudah pasti itu adalah kalimat tanya dan butuh respon atau membutuhkan jawaban. Oke, itu ya 2 contoh kalimat, 2 ciri-ciri inti kalimat tanya. Jadi yang pertama yaitu menggunakan tanda baca tanya di akhir kalimat. Yang kedua, kalimat tanya selalu diawali dengan kata tanya yang tadi Pak Jazuli jelaskan ada 7. Oke, Pak Jazuli review kembali ya sedikit ya. Untuk hari ini kita belajar 7 kalimat tanya. Yang pertama kalimat apa yang menjelaskan atau yang bertanya terkait tentang pelaku atau bukan untuk apa, fungsinya adalah untuk menanyakan sebuah keadaan atau perbuatan. Kalau siapa, untuk menanyakan pelaku yang melakukan peristiwa atau yang melakukan pekerjaan atau yang melakukan kata kerja. Selanjutnya kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan alasan atau sebab, bagaimana fungsinya menanyakan proses melakukan sesuatu atau cara melakukan sesuatu, dan yang terakhir berapa, yang berfungsi untuk menanyakan jumlah atau banyak. Nah, alhamdulillah kita sudah bertambah ilmu pengetahuan kita, 7 kata tanya dan juga 2 ciri kalimat tanya yang sudah Pak Jazuli sampaikan. Selanjutnya, setelah ini kalian bisa membaca teks bacaan yang sudah Pak Jazuli berikan di pekan kemarin, yaitu yang berjudul Italia, Negara Indah di Eropa. Kalian bisa bertanya, kalian bisa membaca kembali, dan tugasnya adalah kalian membuat 3 kalimat tanya dengan kata tanya yang sudah Pak Jazuli terangkan. Jadi Pak Jazuli ulang, tugas kalian adalah menulis 3 kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang Pak Jazuli terangkan. Nah, kalimat tanyanya sudah pasti jawabannya ada di tulisan yang sudah Pak Jazuli berikan, yang berjudul Italia, Negara Indah di Eropa. Jadi contohnya seperti ini. Pak Jazuli membuat dari teks yang sudah Pak Jazuli baca, yang berjudul Italia, Negara Indah di Eropa, Pak Jazuli buat satu pertanyaan. Apa nama bangunan di Italia yang berbentuk seperti stadion? Nah, itu satu pertanyaan yang Pak Jazuli buat. Yang jawabannya ada di teks bacaan yang sudah Pak Jazuli sampaikan di pekan kemarin. Hanya kalimat tanyanya saja, tidak usah kalian menulis jawabannya. Insya Allah nanti jawabannya kita akan bertukar pertanyaan dengan teman kita besok di pekan selanjutnya, di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Oke, teman-teman, cukup sekian dari Pak Jazuli. Tak terasa sudah kurang lebih 18 menit kita belajar. Insya Allah semoga apa yang Pak Jazuli sampaikan bisa bermanfaat buat kalian, terutama bertambahnya ilmu pengetahuan kalian, bertambahnya semangat kalian untuk membaca. Oke teman-teman, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, semangat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga Allah senantiasa melindungi kalian beserta keluarga. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Teman-teman, insya Allah Pak Jazuli akan segera merespon apa pertanyaan yang kalian tuliskan. Salam Pak Jazuli untuk ayah dan bunda kalian. Semoga ayah dan bunda kalian senantiasa diberikan kemudahan di segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.